Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwa al-fudala, para peserta kajian hadis yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul kembali di ruang Zoom dalam program kajian hadis. Selawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Insyaallah pada pagi hari ini kita melanjutkan kajian hadis kita yang kita kaji dari kitab Syarah Riyadhus Shalihin, yaitu kitab penjelasan yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yang merupakan kitab penjelasan dari kitab yang sangat terkenal yaitu kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh salah seorang imam besar yang bernama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Sekarang kita masuki pada hadis yang ke-8. Ya, bunyinya ya, An Abi Musa Abdullah ibni Qais Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil rajul yuqatilu syaja'atan wa yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu riya'an ayyu dzalika fi sabilillah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Muttafaqun alaih. Ya, dari Abi Musa Abdullah bin Qais Al-Asy'ari, semoga Allah meridhai beliau, berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang seseorang yang berperang, ya, syaja'atan, ya, karena merasa dirinya kuat, ya, atau pemberani, ya, dan yang berperang hamiyatan, yaitu hanya untuk membela daripada kaumnya, ya, wa yuqatilu riya'an, dan ada juga yang berperang itu riya, ya, ingin disebut-sebut namanya atau ingin disanjung-sanjung. Ya, ayyudzalika fisabilillah, ya, manakah di antara ketiganya itu termasuk yang berperang di jalan Allah atau yang berjihad di jalan Allah. Maka Nabi mengatakan man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Ya, jadi barang siapa yang, ya, yang berperang agar kalimat Allah, yaitu kalimat la ilaha illallah itu menjadi tinggi, menjadi menang, maka dia telah berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya, jadi hadis ke-8 ini masih rangkaian dari hadis-hadis sebelumnya tentang bab pentingnya mengikhlaskan niat semata-mata karena Allah dalam melakukan sesuatu. Ya, termasuk juga dalam berjihad, dalam berperang itu dikatakan dia berperang di jalan Allah kalau niatnya adalah untuk menegakkan kalimat Allah, untuk mempertahankan kalimat la ilaha illallah, untuk membela kalimat la ilaha illallah, untuk mempertahankan Islam, untuk membela Islam. Itulah orang yang dikatakan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Adapun berjihad atau berperang tujuannya hanya ingin berbangga, dikatakan karena dikatakan ingin dia dikatakan sebagai seorang pahlawan, atau karena ingin dikatakan sebagai seorang pemberani, atau dia berperang karena fanatisme golongan saja,
ya berperangnya hanya karena untuk sekedar membela golongannya, ya, atau berperang ingin disebut-sebut, disanjung-sanjung, ya, namanya ingin dengar apa yang dia lakukan, maka itu bukan daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini menunjukkan begitu pentingnya niat, ya, begitu pentingnya niat di dalam menjalankan eh, satu perbuatan, di dalam melakukan satu perbuatan, termasuk dalam masalah jihad, ya, sehingga seseorang itu bisa dikatakan berjihad fisabilillah kalau niatnya ikhlas semata-mata karena Allah, berjihadnya untuk membela agama Allah, bukan karena fanatisme golongan, ya, bukan karena ingin dikatakan sebagai orang yang pemberani, orang yang dikatakan orang yang kuat, yang menyukai peperangan, ya, ingin apa namanya, disifati sebagai orang pemberani, ya, itu semua tidak dikatakan sebagai yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal Islam azakullah. Ya, begitu juga apa namanya, berjihad hanya karena fanatisme, ya, fanatisme kaumnya, hanya sekedar membela kaumnya, membela negaranya, ya, bukan itu, ya, karena orang-orang kafir pun juga mereka berjihad, berperang juga untuk membela negaranya, kaumnya juga, tapi bukan itu yang dimaksud jihad fisabilillah. Jihad di jalan Allah itu kalau kita betul-betul niatnya adalah kita untuk mempertahankan Islam itu dari negara kita, agar Islam itu tidak eh, lenyap di negara kita, agar Islam itu tidak dihinakan di negara kita atau yang ada pada kaum kita, pada bangsa kita, pada negara kita, pada tanah air kita. Itu yang harus kita perbaiki, ya, tentang apa namanya, eh, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam azakumullah. Ya, jadi sekali lagi, ya, eh, di sini disebutkan bahwasanya jihad fisabilillah yang benar itu jika seseorang itu, ya, niat ikhlas, ya, semata-mata untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah. Ikhwatul Islam azakumullah. Ya, jadi orang yang berperang hanya sekedar untuk membela negaranya, tanah airnya, ya, ya, hanya ini, ya, dikatakan hanya sekedar, ya, hanya sekedar membela tanah airnya, negaranya, bangsanya, warganya misalnya, maka itu tidak dikatakan orang yang berjihad di jalan Allah. Ya, oleh karena itu kita berkewajiban sebagai seorang muslim di negara kita yang muslim ini, maka kita niat kita dalam membela, ya, negara kita itu niat yang utamanya adalah kita membela Islam itu yang ada di negara kita, yang membela Islam yang ada di negara kita itu. Ya, kenapa kita membela negara kita? Karena ada Islam di situ. Itu yang harus kita dahulukan. Jangan kita membela negara kita lalu kita belakangkan Islamnya, tapi kita membela Islam yang ada di negara itu. Itu maksudnya. Ya, itu maksudnya. Itu dinamakan fisabilillah. Kalau cuma sekedar membela negara saja, maka orang-orang kafir pun juga membela negaranya, ya, membela negara yang kita sama-sama tinggal di dalamnya, kan. Ya, cuma yang membedakan adalah dia orang kafir yang tinggal bersama kita di negara muslim, negara kita ini, maka mereka hanya membela negara, ya. Tetapi kalau kita adalah membela Islam yang ada di negara kita, itu yang kita dah dahulukan. Ikhwatul Islam, azakumullah. Ini yang harus kita perbaiki, ya, tentang niat kita atau tentang sikap kita, ya.
Ikhwatul Islam, azakullah. Jadi ada perbedaan ya, ada perbedaan antara membela negara dengan membela negara dengan membela Islam yang ada di negara kita. Ya, jadi yang niat yang benar adalah kita membela Islam yang ada di negara kita. Ya, begitu. Bukan sekedar membela negara. Ya, bisa dibedakan itu ya. Ya, supaya agar perjuangan kita itu bernilai fisabilillah. Fisabilillah kita ketahui bersamanya bahwasanya orang yang berjihad di jalan Allah lalu dia meninggal dunia, ya maka dia dikatakan syahid. Ya, ya secara umum ya, secara umum meskipun orang per orang kita tidak bisa memastikan dia syahid, tetap kita kembalikan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi secara umum, siapa yang berjihad untuk menegakkan kalimat Allah, untuk membela agama Allah, ya, untuk membela Islam, mempertahankan Islam, maka orang itu masuk dalam kategori syahid, ya, atau sebagai pejuang Allah Subhanahu wa taala. Seandainya dia terbunuh di jalan Allah, di dalam peperangan itu, maka dia masuk dalam golongan orang yang syahid. Tentu kita tidak lagi meragukan ya tentang keutamaan orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal Islam, azakumullah. Jadi sekali lagi ya harus kita perbaiki daripada sikap kita, pemahaman kita, ya niat kita bahwasanya kita sekarang ini tinggal di negara muslim ya seperti Indonesia ini negara muslim, maka tatkala misalnya kita membela negara kita, ya maka kita pun mengatakan bahwasanya kita membela negara kita itu karena ada Islam di dalamnya, karena ada Islam di eh, di negara kita itu bukan cuma sekedar negara tapi ada Islam di situ. Ya, ikhwatul Islam, azakumullah. Eh, ada yang berkembang ya hadis ya, berkembang satu hadis tapi hadisnya hadis palsu ya. Hubbul waton minal iman. Hubbul waton minal iman. Cinta tanah air itu bagian daripada iman. Ini hadis palsu ya. Ya, hadis palsu. Artinya Nabi tidak pernah bersabda dengan sabda ini. Ya, hubbul waton minal iman. Cinta tanah air itu bagian daripada iman. Ya, bukan itu Nabi tidak pernah mengatakan demikian. Ya, eh, seandainya cinta tanah air dan tanah air itu adalah Islam ya, tanah air Islam, maka kita mencintainya karena Islamnya itu bukan cuma hanya karena tanah airnya itu, tapi kita mencintainya karena tanah air itu adalah tanah air Islam, negara Islam. Itu yang dimaksud. Bukan cuma sekedar negaranya, ya, tetapi adalah karena negara itu adalah negara Islam, maka kita pun mencintai negara tersebut. Ya, jadi apakah negara itu adalah tempat kita lahir kita di situ, atau negara itu bukan tempat lahir kita di situ, tapi selama dia adalah negara Islam kita cinta kepada negara itu karena apa? Karena ada Islam di situ. Jadi suatu negara, satu bangsa itu menjadi mulia karena ada Islamnya. Itu. Apakah itu negara kita atau bukan negara kita? Maksudnya apakah itu kita tempat kelahiran kita atau bukan? Selama dia ada Islam di situ, negara itu negara Islam, ya, maka kita pun mesti cinta kepada negara eh, ter, tersebut. Ya, ikhwatul Islam, azakullah. Oleh karena itulah karena dia adalah negara Islam, ya, maka kita pun wajib untuk menjaganya, ya, mempertahankannya, ya, untuk mempertahankan dan menjaganya. Ya, karena apa? Karena ada Islam di situ. Karena itu adalah negara Islam, bukan cuma sekedar negara. Ikhwatul Islam, azakullah. Ya, terkait dengan berperang untuk membela diri kita. Misalnya ada seorang yang masuk ke rumah kita, lalu dia ingin mengambil harta kita atau ingin merusak kehormatan keluarga kita misalnya, maka kita ya wajib untuk memeranginya.
ya, maka kita wajib untuk memeranginya. Ini yang disebut dengan berjihad atau berperang untuk membela diri seseorang. Ya, misalnya ada seseorang yang ingin, ya, kemudian dia masuk ke rumah kita ingin membunuh kita atau ingin menzolimi kita atau ingin menzolimi keluarga kita, maka kita berkewajiban untuk, ya, untuk melawan, untuk melawan, ya, sebagaimana, ya, sebagaimana di sini disebutkan eh, dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ada seseorang yang di apa namanya, ada orang yang ingin menzoliminya lalu ingin mengambil hartanya. Apa kata Nabi? Jangan kamu berikan hartamu kepadanya. Ya, artinya ada orang jahat, ya. Apakah pencuri kah atau orang yang zolim yang ingin merampas harta kita? Kata Nabi, jangan berikan itu hartamu kepadanya. Kemudian sahabat mengatakan, bagaimana seandainya dia membunuh aku? Ya, ya. Maka kata Nabi, lawan dia, hadapi dia, hadapi dia. Ya. Kemudian Nabi mengatakan, bagaimana seandainya dia membunuh aku? Apa kata Nabi? Maka engkau pun syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian orang itu, sahabat mengatakan, bagaimana seandainya jika saya dapat membunuhnya? Apa kata Nabi? Maka orang itu tempatnya di neraka. Ini hadis sahih, ya, riwayat Imam Muslim dan Imam Al-Baihaqi. Ya, ini meskipun yang menyerang itu adalah orang Muslim, ya, kalau seandainya dia orang yang jahat, pencuri, perampok misalnya, ingin mengganggu kita, seandainya dia mesti orang Muslim, tapi kalau dia ingin mengambil harta kita, ya, ingin menzolimi kita, maka dia itu tepatnya di neraka. Karena apa? Karena dia termasuk orang yang zolim, meskipun dia orang Muslim. Ya, ikhwatal Islam, a'azakullah, ya. Jadi itu, ya. Eh, jadi eh, jangan kita katakan bagaimana saya bisa memerangi dia, membunuh dia sedangkan dia adalah orang Muslim. Ya, kita katakan dia betul dia orang Muslim, tapi perangainya adalah perangai yang bukan Muslim, orang yang zolim, ya, orang yang zolim, ya. Tidak sepantasnya seorang Muslim itu menzolimi saudaranya, mengambil hartanya, menumpahkan darahnya, tidak sepantasnya seorang Muslim demikian, ya. Orang Muslim, ya, maka harus saling menjaga di antara mereka. Oleh karena itu, siapa yang seseorang yang memasuki rumah orang lain, seorang Muslim lainnya, ingin mengambil hartanya atau ingin menzoliminya, maka penghuni rumah itu berhak untuk menghadapinya, ya, menghadapinya tentu dengan sekuat kemampuannya. Ikhwatul Islam, azakumullah. Ya, ya. Adapun memerangi apa namanya, eh, memerangi atau berjihad, eh, berjihad ofensif, ya, itu berjihad yang menyerang, ya. Kan berjihad ada dua, ada jihad mempertahankan diri, ada jihad untuk menyerang. Ya, adapun jihad menyerang, ya, kita tentu tidak memerangi kaum muslimin. Ya, ya, tentu kita tidak memerangi kaum muslimin. Ya, ikhwatul Islam, azakullah. Ya, kita tidak memerangi kaum muslimin. Ya, eh, kecuali kalau, ya, kaum muslimin itu yang mengambil harta kita, maka kita berhak untuk mempertahankannya, harta kita itu, membela daripada, ya, ikhwatul Islam, azakumullah. Ya, kemudian di sini disebutkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, eh, Nabi bersabda, sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun. Ya,
mencela orang muslim adalah bentuk kefasikan dan memeranginya adalah bentuk kekufuran. Ya, jadi kita tidak boleh memerangi eh, kaum muslimin, ya, memerangi kaum muslimin, ya, maka itu bentuk kekufuran. Begitu juga mencela orang-orang muslim itu adalah bagian daripada kefasikan. Ya, ikhwatul Islam azakullah. Ya, jadi di sini kita sebagai seorang muslim untuk tidak, ya, melakukan penzoliman di antara kita. Ya, ya, tidak boleh melakukan penzoliman di antara sesama umat muslim. Ya, tidak mencelanya, ya, apalagi memeranginya. Karena apa? Karena seorang muslim itu adalah dengan yang lainnya, dengan muslim yang lain adalah bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Ya, innamal mu'minuna ikhwah. Fa'aslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya orang mukmin itu adalah bersaudara. Ya, maka hendaklah didamaikan jika terjadi pertikaian di antara kaum muslimin, di antara orang-orang yang beriman. Ya, jadi tatkala terjadi pertikaian, ya, atau permusuhan atau peperangan di antara kaum muslimin terjadi misalnya, maka harus didamaikan. Kenapa? Karena itu tadi, karena orang muslim ini adalah bersaudara diikat oleh kalimat la ilaha illallah. Ya, ikhwatal Islam azakullah. Ya, jadi sekali lagi, ya, bahwasanya jika jika sekiranya ada seorang muslim yang memerangi saudaranya, ya, yang memerangi saudaranya atau menzolimi saudaranya, ya, maka tentu itu dia ketika memerangi saudaranya atau ketika dia menzolimi saudaranya, mengambil harta saudaranya dan seterusnya, hak-hak saudaranya dizolimi, maka pada saat itu dia tidak ada keimanan dalam dirinya. Ya, artinya keimanan itu keluar dalam dirinya. Ya, seandainya dia adalah orang yang beriman, ada iman dalam dirinya, maka dia tidak akan melakukan penzoliman, tidak akan memerangi saudaranya, tidak akan mencela saudaranya, dan tidak akan menyakiti saudaranya. Ya, ikhwatal Islam azakumullah. Ya, di sini eh, ya, ada satu apa ya, contoh, para ulama mengatakan jika ada sekiranya penduduk satu desa atau kampung tidak mengumandangkan azan, ya, azan untuk sholat, padahal azan itu bukan salah satu rukun Islam, ya. Jadi azan itu bukan salah satu rukun Islam. Tapi seandainya, ya, seandainya saja ini ada satu kampung atau satu desa yang tidak dikumandangkan azan di situ, maka kewajiban pemerintah untuk memerangi orang-orang yang ada di kampung itu sampai mereka mau mengumandangkan azan. Ya, ya, sampai mereka mau mengumandangkan azan. Ya, jadi di sini pemerintah memerangi kaum muslimin di situ yang tidak mengumandangkan azan itu wajar. Ada sebabnya. Kenapa sebabnya? Karena mereka telah meninggalkan salah satu dari syiar-syiar Islam, yaitu azan. Jadi azan itulah syiar Islam. Tidak boleh orang tinggalkan, ya. Kaum muslimin yang ada di sebuah desa atau tempat, ya, kampung, ya, atau kota, tidak boleh meninggalkan itu azan. Meskipun mereka melaksanakan sholat tetapi tidak azan, maka itu tidak diperbolehkan. Maka kewajiban bagi pemimpin untuk eh, memberikan warning kepada mereka, kaum muslimin tersebut, bahkan bisa memeranginya. Ya, dan sekali lagi ini tidak masuk dalam hadis yang tadi itu, mencela orang muslim adalah kepusukan,
dan memeranginya adalah kekafiran. Tidak masuk dalam hadis ini. Karena di sini ada sebabnya. Karena tadi eh, pemimpin itu boleh memerangi orang yang Muslim yang tidak mengumandangkan azan itu ada sebabnya. Karena apa? Karena mereka meninggalkan salah satu syiar Islam. Meskipun syiar Islam itu bukan dari bagian daripada rukun Islam. Ya, meskipun azan itu bukan bagian daripada rukun Islam, tapi dia bagian daripada syiar Islam. Dan syiar Islam itu harus disiarkan, tidak boleh tidak. Termasuk azan itu bagian daripada syiar Islam. Ya, ini yang harus kita apa namanya pahami bersama. Begitu juga misalnya kalau ada kaum muslimin yang meninggalkan sholat Id, ya mereka tidak melaksanakan sholat Id, ya misalnya ada di sebuah kampung misalnya, ya tidak dilaksanakan sholat Id di situ, padahal situ eh, banyak orang-orang Muslim atau seluruhnya orang-orang Muslim situ, tapi mereka tidak melaksanakan sholat Id, padahal dia seorang Muslim, ya eh, apa namanya, meskipun mereka mengatakan bahwasanya sholat Id itu bukan bagian daripada rukun Islam, ya artinya mereka mengatakan sholat itulah sunnah saja, seandainya mereka mengatakan demikian, maka pemimpin kaum muslimin wajib untuk pemerintah wajib untuk memeranginya, memberikan warning peningkatan keras dan bahkan memeranginya, ya sampai mereka mau melaksanakan ibadah sholat id, ya sampai mereka mau melaksanakan azan, ya ikhwatul Islam azakumullah, ya itu kenapa? Karena sholat id itu meskipun dia ulama berbeda pendapat tentang hukumnya, apakah dia wajib atau tidak wajib, ya eh, namun minimal sholat itulah sholat yang merupakan apa namanya syiar Islam. Ya, meskipun dianggap dia bukan wajib, tapi dia syiar Islam. Sama dengan seperti azan tadi itu. Ya, maka dia diperangi sampai dia mau melaksanakan sholat id. Artinya kalau dia sudah melaksanakan sholat id, maka kita harus menghentikan untuk memerangi mereka. Ya, ikhwatul Islam, azakullah. Jadi itu ya. Sekali lagi, perlu kita perhatikan bersama bahwasanya seorang Muslim ya tidak dibenarkan ya untuk mengambil hak-hak saudaranya, ya tidak boleh, tidak dibenarkan untuk memerangi saudaranya tanpa hak, tidak boleh memerangi apa yang mengambil harta saudaranya, menumpahkan darahnya dan seterusnya. Ya. Dan itu pun yang memerangi saya. Seandainya juga yang memerangi, seandainya ada kaum muslimin yang satu kaum itu tidak melaksanakan sholat id misalnya atau azan, maka itu itulah kewajiban pemerintah. Artinya bukan bukan serta merta kaum muslimin langsung menyerangnya, tapi itu adalah wewenang pemerintah yang memberikan semacam peringatan keras ya atau semuanya lampu merah atau lampu kuning ya kepada penduduk kampung itu yang tidak melaksanakan sholat id atau tidak mengumandangkan azan bagi kaum muslimin tentunya yang tinggal di situ. Ya, artinya tetap ada namanya aturan main. Tetap harus ada pemerintah di situ yang berkewajiban memberikan peringatan. Ya, ikhwatal Islam, azakumullah. Ya, jadi itu ya terkait sekali lagi kesimpulannya daripada hadis ini sangat jelas sekali ya bahwasanya kita harus wajib untuk memperbaiki niat kita dalam melakukan satu perbuatan, termasuk dalam masalah berjihad, dalam berperang, kita harus apa namanya luruskan kita punya niat, bahwasanya kita niat tinggal di sebuah negara ini, kita membela negara kita bukan karena negara kita, tapi karena Islam yang ada di negara itu. Ya, namun jika misalnya ada seseorang yang datang ke rumah kita, ya yang ingin mengambil harta kita, yang ingin mengganggu kehormatan keluarga kita, maka kita wajib untuk mempertahankannya. Ya, wajib kita untuk mempertahankannya.
Ya demikianlah ikhwatul Islam azakumullah apa yang bisa kami sampaikan ini ya hadis yang ke-8 tentang pentingnya kita berniat dalam niat yang ikhlas yang benar yaitu menegakkan kalimat Allah, membela agama Allah di dalam kita berjihad. Ya, bukan cuma sekedar bukan tujuan kita adalah untuk berbangga-bangga dengan keberanian kita, bukan karena kita ingin suka berperang, bukan karena kita ingin membela satu kaum kita, tanah air kita, bukan cuma itu. Tapi bagaimana kita membela Islam yang ada di negara kita. Ya, yang berikutnya juga jangan sampai kita juga niatnya adalah karena ria, ya karena ingin dibilang kita sebagai orang pemberani, orang yang berjihad, ya orang yang ini dan itu, ya artinya jangan ada niat-niat ria ya, niat-niat ingin mendapatkan pujian-pujian manusia ya dalam berjihad, tapi semata-mata lillahi taala, semata-mata karena Allah, mencari ridha Allah, mencari pahala insya Allah Subhanahu wa taala dengan mempertahankan, dengan menyebar Pas dan 2000 aja dan ya Pak. Allah Buburnya dikurangi. Subhanahu wa taala. Ya Tapi barangkali ini yang bisa dikurangi kami aja porsinya doang loh. Buburnya dikurangi. Kalau sebelum bicara kami itu elit lebih kecil loh. kami jawab Kan buburnya ya dikurangi. silakan. Satu lagi buburnya Ya, dikurangi ya Maya. yang mau bertanya dipersilahkan. Ya, bisa lewat room chat. Ya, silakan. Ada yang bertanya? Silakan kalau bertanya. Ya, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, bisa kita amalkan dan bisa kita pahami dan amalkan dan sampaikan. Ya, kami mohon maaf atas segala kekurangannya, yang benar datangnya dari Allah saja, yang khilaf, yang keliru dari kami dan dari kekurangan ilmu kami. Kami mohon ampun kepada Allah dan kami mohon maaf kepada para peserta semuanya. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada para peserta yang sudah hadir dalam kegiatan kita pada pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya dan keistiqomahannya. Tak lupa pula kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Semoga Allah memberikan pahala yang begitu banyak para donatur yang sudah berpartisipasi terlaksananya kegiatan kali ini. Baiklah, kami undur diri. Insya Allah ini ada rekamannya, kan kami akan kirimkan rekamannya insya Allah. Barakallahu fikum. Kami undur diri dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz. Syukran. Ya, barakallahu.